Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'al intifa' wal ifada wal istifada wal hasala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasuli ibtighai wajila mardati wa qurbi liridallahi ta'ala syafa'ati rasulillah karamati awla'illah wa li mu'awnati lama illah wa khususan jami' mu'alifil kutubi wa syarhiha wa musannifiha wa ila jami'i man ajazana ila al-muntaha wa bil khusus لسه أحمد ابن سيد عبد الرحمن النحراوي لسه محمد نواوي ابن عمر الجوي الشافعي لسه الإمام أبو حسن الأشعري لسه الإمام أبو منصور الماتريدي وجميع مسيخنا ومعلمين ولمن حق علينا لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين اللهم آمين. بدأت ngawiti sapa ingsun bita'rifiha kelawan melanggeri ing hadis salasah Fakultu mongko ngucap sapa ingsun ing ucapan fal wajibu walladzi la yumkinu adamuhu. Fal wajibu utawi wajib wa hiya wajib iku alladzi perkara la yumkinu kang ora mungkin apa sing ora mungkin apa adamuhu ora anane alladzi wadzalika utai wajib iku katahayyuzi koyok manggon lil jirmi kedue jirim wa kadatihi lan koyok date Allah ta'ala halimaha lur Allah wasifatihi lan sifate Allah fa inna kulan krono sak temene saben-saben syai'un minhuma ya Allah bayane sangking katahayyuzil jirmi wa kadatihi wa sifatihi khobar inna iku la yumkinu ora mungkin apa adamuhu ora anane kulun wal mustahilu utai muhal huwa ya Allah huwa hiya muhal iku alladzi perkara la yumkinu kang ora mungkin apa wujuduhu wujudi alladzi ka'adami tahayyuzi kaya ora anane manggon lil jirmi kedue jirim wakasyariki lan kaya anane sekutu lahu kedue Allah Ta'ala sapa Allah anhu sangking syarik uluwan kelawan luhur kabiron kang agung tur kang agung. Ya Allah wal jaizu tawi jaiz huwa hiya jaiz iku alladzi perkara yumkinu kang mungkin apa wujuduhu wujudi alladzi wa adamuhu lan ora anane alladzi wadzalika utai mengkono jaiz kabi satir rusuli
Kabi satir rusuli iku koyo ngutus para rasul. Iku kabi satir rusuli koyo ngutus para rasul. Alaihim iku tetep ing atase rasul. Alaihim iku tetep ing atase rasul. As-salatu utawi tambah rahmat takdim. Wassalamu lan tambahi rahmat keselamatan. As-salatu utawi tambah rahmat takdim. Wassalamu utawi tambahi keselamatan. Wassalamu lan tambahi keselamatan. Wa isabatil muti'i. Wa isabatil muti'i lan ganjar wong kang taat. Wa isabatil muti'i lan ganjar wong kang taat. Wa kawalatin lan koyo paring putra. Wa kawalatin lan koyo paring putra li Zaidin marang Zaid. Li Zaidin marang Zaid. Di sini dijelaskan bahwasanya di sini dijelaskan oleh Kiai Musannaf yaitu Sayyid Abdurrahman Syekh Ahmad bin Ibn Said Abdurrahman An-Nahrawi menjelaskan, memulai menerangkan yang pertama ta'rif, pengertian tentang wajib, muhal dan jaiz. Yang pertama menjelaskan tentang perkara wajib. Wajib al-wajibu huwa alladzi la yumkinu adamuhu. Jadi perkara wajib, yang dimaksud dengan perkara wajib adalah sesuatu yang tidak mungkin tidak ada, sesuatu yang tidak mungkin tidak ada, jadi harus ada. Sebagaimana contoh kata hayyuzil jirmi, sebagaimana contoh bertempatnya jirim. Jirim itu apa? Benda. Jadi benda itu harus mempunyai tempat. Sebagaimana contoh pena ini saya taruh di atas meja. Tempatnya di mana? Tempatnya ada di atas meja. Jadi harus mempunyai tempat. Tidak mungkin tidak punya tempat. Nah, jadi contohnya itu bertempatnya jirim, bertempatnya suatu benda. Yang kedua, contohnya wujudnya Allah, adanya Allah. Allah ada. Buktinya apa? Buktinya alam semesta ini yang Allah ciptakan. Itu merupakan sebagai bukti bahwasanya Allah itu wujud. Jadi jirim itu pasti bertempat dan zat Allah itu pasti ada. Begitu juga sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua yaitu muhal. Ta'rif tentang muhal. Muhal adalah alladzi la yumkinu wujuduhu. Muhal adalah sesuatu yang tidak mungkin keberadaannya. Tidak mungkin keberadaannya. Artinya apa? Sering kita sebut dengan mustahil. Orang bakal mungkin. Mustahil. Sebagaimana contoh adanya sekutu bagi Allah. Atau bisa dengan kata lain adanya teman bagi Allah. Itu kan mustahil. Karena Allah itu wahdahu la syarikalah. Allah itu yang maha esa. Tidak ada yang menyekutukan Allah. Itu mustahil. Contoh lagi, tidak bertempatnya jirim. Jirim tidak punya tempat, dia mustahil. Karena di atas tadi, karena itu termasuk wajib. Karena jirim itu pasti bertempat. Tidak mungkin tidak bertempat. Mustahil. Terus yang ketiga, jaiz. Ta'rif tentang jaiz. Jaiz adalah alladzi yumkinu wujudu adamuhu. Sesuatu yang mungkin ada, yakni sesuatu yang mungkin ada serta pula tidak ada. Jadi yang namanya jaiz itu mungkin ada, mungkin pula tidak ada, karena semua itu jaiz. Artinya jaiz apa? Kehendak Allah. Allah ngersake nopo? Ngersake ada ya ada, ngersake mboten ya mboten. Sebagaimana contoh Kabi satir Rasul alaihi salatu wassalam, sebagaimana contoh diutusnya para rasul. Jadi kalau rasul itu pasti nabi, kalau nabi itu belum tentu rasul. Maka dari itu rasul itu hanya pilihan. Kalau rasul itu pasti nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Contoh lainnya, memberikan pahala bagi orang yang taat. Itu jaiz. Allah pun juga bisa tidak memberi pahala pada orang yang taat. Nah, itu semua kehendak Allah. Contoh lagi, memberi anak kepada Zaid. Nah, itu juga kehendak Allah. Artinya apa? Artinya sesuatu yang mungkin ada
serta mungkin pula tidak ada, karena semua itu kehendak Allah. Allah juga bisa tidak memberi anak kepada Zaid, dan juga bisa memberi anak kepada Zaid. Famimma mongko iku setengah sangking perkara. Famimma mongko iku setengah sangking perkara. Yajibu kang wajib. Yajibu kang wajib apa ma. Yajibu kang wajib apa ma. Lillahi kedue Allah. Lillahi kedue Allah. Lillahi kedue Allah. Ya Allah, isyruna utawi 20. Isyruna utawi 20 apane sifatan sifate. Apane sifatan sifate. Wajibatan turkang wajib apa sifat. Aila takbalu tegese ora nerimo apa sifat. Aila takbalu tegese ora nerimo apa sifat. Al intifa'a ing ora wujud. Al intifa'a ing ora wujud. Wa mimma lan iku setengah sangking perkara. Wa mimma lan iku setengah sangking perkara. Wa mimma lan iku setengah sangking perkara. Yastahilu kang mohal apa ma. Yastahilu kang mohal apa ma alaihi ing atase Allah. Alaihi ing atase Allah isruna utawi 20 apane sifatan sifate mustahilatan kang mohal apa sifat. Ya Allah, aila takbalu tegese ora nerimo apa sifat. Aila takbalu tegese ora nerimo apa sifat. Ora nerimo astubuta ing tetepe wujud. Astubuta ing tetepe wujud. Astubuta ing tetepe wujud. Fatilka mongko utai mengkono-mengkono. Ya Allah, fatilka utai mengkono-mengkono wajib lan muhal. Iku arbauna ono 40. Iku arbauna ono 40 apane akidatan akidai. Apane akidatan akidai. Jadi jika dikumpulkan sifat wajib 20, sifat muhal 20, jadi arbauna akidah. Jadi ada 40 sifat. Wa yudamu lan den kumpulake. Wa yudamu lan den kumpulake. Lidalika marang mengkono-mengkono arbaun. Lidalika marang mengkono-mengkono arbaun. Apa sing den kumpulake? Apa aja izu jais. Apa aja izu jais. Fayakunu mongko ono. Fayakunu mongko ono. Fayakunu mongko ono. Apa al-jami'u. Apa al-jami'u sekabehane sifat. Apa al-jami'u sekabehane sifat. Iku ihdawa arba'ina. Iku ihdawa arba'ina ono 40 siji. Iku ihdawa arba'ina ono 40 siji. Apane akidatan akidahe. Apane akidatan akidahe. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya hukumnya wajib bagi setiap mukallaf itu harus iman, harus mantap, harus yakin terhadap sifat-sifat wajibnya Allah yang berjumlah 20. Jadi kita harus mantap sebagai orang mukallaf, kita itu harus yakin, iman dengan perkara wajib bagi Allah yang berjumlah 20. Begitu juga muhalnya bagi Allah yang berjumlah 20. Dan yang jais bagi Allah itu berjumlah 1. Jadi semua ketika ditotal menjadi 41. Wajib 20, muhal 20, jais 1. Jadi totalnya ada 41. Kita sebagai orang mukallaf harus yakin, harus mantap, harus iman pada sifat-sifat Allah. Begitu juga kita harus juga iman, yakin dengan sifat-sifat Rasul. Wa yajibulan wajib. Wa yajibulan wajib. Wa yajibulan wajib lirrusuli kedua para rasul. Lirrusuli kedua para rasul. Alaihim iku tetap ing atase rasul. Alaihim iku tetap ing atase rasul. As-salatu utawi tambahi rahmat taklim. As-salatu utawi tambahi rahmat taklim. Wassalamu lan tambahi paring keselamatan. Wassalamu lan tambahi paring keselamatan. Apa sing wajib? Apa arba'u sifatin? Ono 4 sifat. Apa arba'u sifatin? Ono 4 sifat. Wajibatin kang wajib. Wajibatin kang wajib apa arba'u sifat. Aila takbalu tegese ora nerimo apa sifat. Tegese ora nerimo apa sifat. Ora nerimo al intifa'a ing ora wujud. Al intifa'a ing ora wujud. Wa yastahilu lan muhal. Wa yastahilu lan muhal fi hakim ing dalam ha'i rusul. Fi hakim dalam ha'i rusul. Alaihim iku tetap ing atase rusul. As-salatu utawi tambah rahmat takdim. Wassalamu lan tambah paring keselamatan. Apa
sing muhal apa arbaun ana papat. Apa arbaun ana papat. Iya utai arba iku diddul arba'i suwali sifat papat. Iku diddul arba'i suwali sifat papat. Al wajibati kang wajib apa arba. Wa yudhammu lan den kumpulake ya Allah lidzalika marang mengkono arbaul wajibah. Lidzalika marang mengkono wajib lan muhal. Apa sing den kumpulake? Apa al jaizu jaiz. Fal jami'u mongko utai sekabehane sifat. Ikutis usifatin ana sangang sifat. Fi haqqi rusuli ing dalam haqqi rusul. Alaihim iku tetep ing atase rusul. As-salatu utai tambah rahmat tadim. Wassalamu lan tambahi bareng keselamatan. Tudomu den kumpulake apa tis usifat lil ihda wal arba'ina marang 41 allati fi ta'ala kang tetep ing dalam hai Allah Ta'ala. Fayakunu mongko ana apa janus kabehane sifat iku khamsina ana 50 apane akidatan. Jadi sebagaimana tadi kita harus iman, mantap, yakin terhadap sifat-sifatnya Allah. Begitu juga kita harus juga yakin mantap terhadap sifat-sifatnya para rasul. Yang mana sifat wajib para rasul yang pertama ada 4. Sifat muhalnya bagi rasul ada 4. Kemudian sifat jaiznya rasul ada 1. Jadi jumlahnya totalnya semua ada 9. Kemudian ketika ditotal, diperinci antara wajibnya Allah dan wajibnya Allah, muhalnya Allah, jaiznya Allah, wajibnya Rasul, muhalnya Rasul, jaiznya Rasul, semua ketika ditotal ada 50. 41 dan 9. Jadi totalnya ada 50 akidah. Dan itu yang wajib diyakini, dimantepi, diimani oleh seorang mukallaf. Atau sering kita kenal dengan aqaid 50. Hukumnya wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu wajib ya Allah, yajibu wajib ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf. Apa sing wajib? Apa ayat jazima yen to mantep sapa mukallaf biha kelawan khamsina akidah. Jadi kita sebagai orang mukallaf, sebagai orang Islam wajib yakin, wajib mantap terhadap sifat yang jumlahnya 50. Sifat mu'taqad 50 atau sering kita kenal dengan sifat mu'taqad 50. Sekarang kita akan membahas sifat wajibnya Allah yang pertama. Fal ula mongko utawi kang awal. Nomor 1. Minas sifati saking sifat al wajibati kang wajib lahu kedue Allah iku al wujudu sifat wujud. Jadi yang pertama sifat wajibnya Allah yaitu adalah wujud. Wujud itu apa artinya? Yaitu ada. Wujud ada. Jadi di sini nanti ada perdebatan para ulama tauhid tentang wujud.
tentang sifat wujud ini. Waqad ukhtulifa lan teman-teman den sulayaake. Waqad ukhtulifa lan teman-teman den sulayaake. Apa fihi ing dalam wujud. Apa fihi ing dalam wujud. Apa fihi ing dalam wujud. Fakila mongko den dawuhake. Fakila mongko den dawuhake. Huwa utai wujud iku ghairul mawjudi. Iku ghairul mawjudi sifat kang ora wujud. Iku ghairul mawjudi sifat kang ora wujud. Jadi ada perdebatan para ulama tentang sifat wujud. Pendapat ulama dalam membahas sifat wujud itu ada 4. Jadi ada 4 ulama yang memperdebatkan sifat wujud ini dalam yang disebutkan pada kitab Fathul Majid. Yang pertama, menurut pendapat Imam Ar-Razi. Menurut pendapat Imam Ar-Razi, wujud huwa ghairul mawjud. Wujud huwa ghairul mawjud. Wujud huwa ghairul mawjud itu apa? Wujud huwa ghairul mawjud yakni sifat yang tidak tampak wujud secara nyata. Sifat yang tidak tampak wujud secara nyata. Sebagaimana contoh wujudnya ruh. Jadi gini, disebutkan dalam contoh yaitu wujudnya ruh. Ruh itu nyata apa tidak? Ruh itu nyata apa tidak? Nyata. Tampak tidak? Tidak tampak. Nah, itulah wujud. Artinya al-wujud wa ghairul mawjud adalah sifat yang tidak tampak wujud secara nyata. Sebagaimana ruh itu ada nyata, namun tidak bisa tampak, tidak tampak. Begitu juga Allah, dalam wujudnya Allah itu tidak tampak. Allah itu tidak tampak, tidak ada. Namun ada secara nyata. Namun ada secara nyata. Jadi wujud bukan berarti sesuatu yang mawjud, sesuatu yang kelihatan. Ya wujud, namun tidak tampak. Nah, jadi digarisbawain al-wujud wa ghairul mawjud yakni sifat yang tidak tampak wujud. Digarisbawain itu sifat yang tidak tampak wujud. Sifat wujud yang tidak tampak wujud. Sifat yang tidak tampak wujud secara nyata. Tidak tampak wujud secara nyata, namun ada. Itu namanya wujud. Bagaimana roh? Fa'ala hada netepi ing atase iki kil. Fa'ala hada netepi ing atase iki kil. Fa'ala hada netepi ing atase iki kil. Fahuwa mongko utawi wujud iku halun posisi. Aiwasitatun tegese nengah-nengahi. Bainal wujudi ing dalam antarane wujud. Wal adamilan adam. Jadi pendapat yang kedua yaitu disampaikan oleh Syekh As-Suhaimi. Jadi pendapat yang kedua tentang wujud yaitu menurut pendapat Syekh Suhaimi. Beliau berpendapat bahwasanya al-wujudu wa halun ay wasitatun bainal wujudi wal adam. Al-wujudu wa halun ay wasitatun bainal wujudi wal adam. Jadi yang dimaksud apa? Wujud yakni adalah sifat hal. Hal itu apa? Hal itu merupakan sebuah posisi yang mana hal ini pertengahan antara wujud dan adam. Yang dimaksud dengan posisi sifat hal yaitu adalah pertengahan antara wujud dan hal, atau menengah-nengahi antara wujud dan hal. Pertengahan di antara wujud dan
Adam. Sekali lagi, yang dimaksud dengan sifat hal atau dikatakan posisi itu merupakan pertengahan di antara wujud dan adam. Artinya apa? Artinya tidak bisa dibuktikan dengan mata dan tidak sampai ke derajat Adam. Tidak bisa dibuktikan dengan mata dan tidak sampai ke derajat Adam. Sebagaimana pada pendapat nomor 1 menurut Imam Ar-Razi sebenarnya sama, tapi redaksinya beda, tapi maksudnya hampir sama. Sama-sama tidak bisa dibuktikan dengan mata. Tadi kan dijelaskan sifat yang tampak wujud, sifat yang tidak tampak wujud secara nyata, Nah, sedangkan dengan al-wujudu wa halun ay wasitotun bainal wujudi wal adam, yaitu sifat hal atau posisi yang mana maksudnya adalah sifat hal tersebut adalah pertengahan antara wujud dan adam yang tidak bisa dibuktikan dengan mata dan tidak sampai ke derajat Adam maksudnya tidak sampai ke derajat wujud tidak sampai ke derajat tidak wujud. Ya wujud artinya kan wujud, tidak sampai ke derajat Adam itu artinya kan tidak wujud. Nah, sebagaimana contoh apa? Sebagaimana contoh kita tahu arah barat itu nyata apa tidak? Ada. Lihat arah barat itu mana? Barat itu apa? Kan tidak bisa ditampak. Barat itu ndi? Kalian taunya kulon, dia ke barat. Barat ya barat. Itu kan arah, barat arah. Taunya posisi arahnya saja, tapi yang namanya barat itu apa? Barat itu apa? Kan nggak tahu. Nah, sebagaimana itu tadi. Artinya apa? Artinya barat itu tidak bisa dibuktikan dengan mata, tidak bisa, dan pula tidak sampai ke derajat Adam. Artinya barat itu ada. Kok terus kalau tidak kelihatan tidak ada? Enggak, ya ada. Barat itu ada, namun tidak bisa dibuktikan secara dengan mata. Wakilan dan dawake. Selanjutnya wakilan dan dawake. Ing dawu ainul mawjudi bimakna annahu laisa zaidan ala dadil mawjudi. Ainul mawjudi kahanane dat kang mawjud. Ainul mawjudi kahanane dat kang mawjud bimakna annahu kelawan maknane sak temene wujud. Bimakna annahu kelawan maknane sak temene wujud iku laisa ora ana apa wujud. Khabari laisa iku zaidan ngeluhi ala datil mawjudi ing atase dat perkara kang mawjud. Kemudian pendapat yang ketiga, yakni menurut pendapatnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yang mana beliau merupakan kiblatnya kita berfaham akidah ahli tauhid, yaitu kita mengikuti faham Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Menurut pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yaitu al-wujudu huwa ainul mawjud. Yang mana artinya adalah wujud adalah kenyataan sesuatu yang mawjud, kenyataan benda yang ada. Jadi al-wujudu ainul mawjud adalah kenyataan benda yang ada, yang berarti bahwa wujud itu tidak melebihi perkara yang mawjud. Nah, yang berarti bahwa wujud itu tidak melebihi perkara yang mawjud, tidak melebihi perkara yang diciptakan. Jadi gini, sebagaimana contoh, yaitu kita tahu bahwasanya buktinya Allah itu wujud apa? Yaitu alam semesta.
Buktinya Allah wujud itu adalah alam semesta. Nah, kenyataan benda yang ada. Jadi kenyataan benda yang sudah diciptakan oleh Allah semua, yaitu alam semesta, atau katakanlah kita sebagai makhluk ciptaan Allah, itu menunjukkan bahwasanya Allah itu wujud. Nah, yang mana pencipta dengan yang diciptakan itu pasti tidak sama. Artinya tidak sama, tidak bisa melebihi perkara yang diciptakan. Masa pencipta itu dikalahkan dengan apa yang diciptakan? Tidak. Sebagaimana kita menciptakan robot, apakah robot bisa menandingi kita? Tidak bisa, karena keterbatasan. Namanya robot yang gak punya akal, keterbatasan, tidak sama dengan kita. Begitu juga pencipta, yaitu Allah, itu tidak sama dengan yang diciptakan, dan selamanya tidak bisa melebihi perkara yang diciptakan. Allah ya Allah, Allah yang maha besar, ya Allah yang maha agung. Nah, itu namanya al-wujudu wa ainul mawjud, kenyataan benda yang ada, yang mana tadi dijelaskan berarti bahwa wujud itu tidak bisa melebihi perkara yang ada atau perkara yang mawjud. Bihaitsu yakunu klan sekirane ono. Bihaitsu yakunu kelawan sekirane ono. Bihaitsu yakunu kelawan sekirane ono. Lahu iku tetep kudu wujud. Lahu iku tetep kudu wujud apa tahakkukun nyata. Apa tahakkukun nyata. Apa tahakkukun nyata fil khariji ing dalem njabane ati. Fil khariji ing dalem njabane ati kadati koyok dat. Kadati koyok dat. Kadati koyok dat. Kadati koyok dat. Jadi sekiranya bagi sifat wujud itu ada kenyataan di luar dugaan hati, sebagaimana keadaan dat. Jadi gini, sifat wujud itu, Allah itu wujud, sifatnya wujud. Allah memiliki sifat wujud, Allah itu ada. Lah adanya Allah, wujudnya Allah itu berdiri dengan datanya Allah sendiri, bukan karena yang lain. Lah semuanya itu di luar dugaan hati kita, di luar dugaan akal pikiran kita. Sebagaimana contoh, Allah itu nanti bersifat qiyamu binafsihi. Qiyamu binafsihi termasuk sifat wajibnya Allah. Allah itu berdiri sendiri. Qiyamu binafsihi berdiri sendiri. Jadi jangan sampai kita berpikir Allah berarti bisa berdiri sendiri. Tidak. Artinya Allah itu tidak membutuhkan bantuan makhluk lain, karena Allah wujud, karena Allah ada itu dengan zatnya Allah sendiri. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan pada penjelasan berikutnya. Jadi pada intinya wujudnya Allah itu memang benar-benar nyata, itu memang benar-benar wujud. Allah itu wujud dengan zatnya Allah sendiri. Bihaitsu law kushifa. Bihaitsu law kushifa kelawan sekirane lamun den singkep. Bihaitsu law kushifa kelawan sekirane lamun den singkep. Ana saking kita. Ana saking kita. Ana saking kita apa al hijabu aling-aling. Apa al hijabu aling-aling. Apa al hijabu aling-aling narahu. Narahu mongko ningali sapa kita ing wujud. Mongko ningali sapa kita ing wujud kasifatil ma'ani kaya sifat ma'ani. Kasifatil ma'ani kaya sifat ma'ani. Jadi seandainya hijab mata kita itu dibuka oleh Allah,
Seandainya hijab mata kita dibuka oleh Allah, pasti kita tahu sifat wujudnya Allah, sebagaimana kita nanti mengetahui sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat qadimatun qaimatun bidati ta'ala, yaitu sifat yang dahulu yang tetap dengan zatnya Allah, sebagaimana kudrat, irodah, dan yang maha menghendaki. Dia Allah itu menghendaki semuanya. Nah, jadi seandainya hijab mata kita dibuka oleh Allah, seandainya hijab kita dibuka oleh Allah, maka pasti kita tahu sifat wujud sebagaimana mengetahui sifat-sifat ma'ani. Nah, kita kan tahu betapa agungnya Allah, betapa agungnya Allah dengan melihat apa yang diciptakan oleh Allah. Sekarang mata kita itu ditutup, hijab kita ditutup oleh Allah. Wong ketika hijab kita dibuka, mata batin kita dibuka, katakanlah mata batin kita dibuka, pasti kita akan melihat perkara yang apa, katakanlah kita bisa melihat jin. Apa kalian kuat? Apakah kita kuat untuk melihat perkara-perkara yang gaib seperti itu? Itu baru itu. Belum ketika hijab mata kita dibuka oleh Allah, kita akan mengetahui sifat wujudnya Allah. Jadi sebagaimana cerita Nabi Musa ketika ingin bermuajahah kepada Allah, ingin bertemu kepada Allah di Bukit Tursina, wakalamullah Musa taklima. Dalam Qur'annya wakalamullah Musa taklima, yang mana Nabi Musa ingin bermukalamah, ingin berbicara dengan Allah. Namun apa yang terjadi? Nabi Musa tidak kuat melihat keagungan kekuasaannya Allah. Itu belum diperlihatkan, baru petir, suara-suara gemuruh, kemudian apa yang dirasakan Nabi Musa, kemudian pingsan. Saking gak kuat kekuasaannya Allah, begitu dahsyatnya. Wa innama huwa lan pastine utai wujud. Wa innama huwa lan pastine utai wujud iku amrun perkara itibariun kang bangsa milang-milang. Yuta'aqalu kang kena den angen-angen apa wujud. Fidihni ing dalam jerone ati. Ziyadatan kelawan ngeluihi ala ta'aqulid dati ing atase angen-angen ya Allah, ala ta'aqulid dati ing atase angen-angen dat, ala ta'aqulid dati ing atase angen-angen dat. Jadi yang terakhir yaitu perbedaan para ulama, yang terakhir yaitu menurut pendapatnya ulama ahli tauhid. Menurut pendapatnya ulama ahli tauhid yaitu adalah al-wujudu huwa amrun i'tibariyun. Yaitu sesuatu yang nyata yang bisa diterima dalam hati sanubari. Sesuatu yang nyata yang bisa diterima dalam hati sanubari melebihi pemikiran dat.
Jadi sesuatu yang nyata yang bisa diterima dalam hati sanubari melebihi dari pemikiran dan. Sebagaimana contoh manis. Kalian tahu manis kan? Lalu katakanlah pedas lah atau manis. Manis itu sesuatu yang nyata tidak? Nyata. Kalian terima, kalian percaya adanya manis kan? Iya, percaya. Namun bisa kalian lihat manis itu kayak apa? Atau manis itu kayak apa? Manis ya manis. Nah, pasti kalian berkata seperti itu. Manis ya manis. Jadi manis itu merupakan sesuatu yang nyata yang bisa diterima dalam hati sanubari melebihi dari pemikiran dan. Jadi di luar semua itu. Nah, atau bisa dikatakan amrun itibar itu hanya nama saja sebagai manis, sebagaimana contoh tadi manis atau pedas ya batas nama saja, hanya nama saja, namun ada, nyata ada. Bisa kalian terima? Ya bisa. Tapi pedas ya apa? Wah, kan nggak ngerti, bingung. Pedas ya pedas adalah ya nggak ada, pedas ya pedas. Walai salan ora ono apa al muradu perkara kang den karepake. Apa al muradu perkara kang den karepake. Bikaunihi kelawan anane wujud. Ya Allah, bikauni kelawan anane wujud iku ainal maujudi. Kahanane zat kang wujud. Kahanane zat kang wujud iku kaunuhu. Iku anane wujud, iku ainan nyoto, hakikatan kelawan hakiki. Balil muradu balik utai perkara kang den karepake. Iku annau sak temene wujud ya Allah. Iku la yulahadu ora kena den tingali. Fil khariji ing dalam njabane ati. Ziyadatan kelawan ngeluwihi. Alamula hadotid dati ing atase ningali dat. Bal yulahadu balik den tingali fiddini ing dalam jerone ati. Ya Allah, faqad hale bloko. Fahuwa mongko utai wujud iku sifatun sifat lahu kedue Allah Ta'ala hale mulur Allah hakikatan kelawan hakikate. Jadi yang dimaksud di sini adalah al-wujudu wa ainul mawjud. Sebagaimana menurut pendapatnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari, al-wujudu wa ainul mawjud itu yang dimaksud bukan keadaan yang ada, bukan keadaan yang nyata. Tadi kan kemarin kan disebutkan pada penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa al-wujudu wa ainul mawjud adalah merupakan keadaan yang nyata. Kenyataan benda yang ada, kenyataan benda yang nyata. Tetapi yang dimaksud adalah wujud yang tidak bisa dipandang dari kenyataan. Ada, alam itu ada. Allah itu ada. Tadi kan sebelumnya kan disebutkan bahwasanya buktinya Allah itu ada alam semesta. Ya, Allah itu ada. Allah itu wujud, namun tidak bisa dipandang dari kenyataan. Melebihi daripada penglihatan yang ada. Tetapi sekedar dipandang dari segi mata hati saja. Artinya apa? Allah itu tidak tampak secara nyata.
Allah itu tidak tampak secara nyata, namun bisa kita rasakan. Allah niku mboten ketinggal, Allah itu tidak ada. Artinya tidak ada, tidak kelihatan, tidak tampak secara nyata, namun bisa dirasakan. Nah, kok ketika kita melihat lafal Allah, mendengar lafal Allah, kok tidak ada gemetar hati kita? Maka yang perlu kita lakukan adalah apa yang terjadi pada diri kita. Sampai-sampai ketika kita mendengarkan lafal Allah tidak bergetar hati kita, atau ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah tidak sama sekali tidak ada yang bergetar, sama sekali tidak bergetar hati kita. Jadi perlu ditanyakan apa yang terjadi pada diri kita. Jadi Allah itu tidak tampak secara nyata, namun bisa dirasakan di hati kita, dan akan selalu di hati kita. Bidalili anna ulama at-tauhidi, bidalili anna ulama tauhidi, kelawan dalile sak temene para ulama ahli tauhid, kelawan dalile sak temene para ulama ahli tauhid. Iku akomu netepake, sapa ulama ahli tauhid, alaihi ing atase wujud, ad-dalila ing dalil, walau kana lamun ana apa wujud, iku ainad dati kana ledat, lam yukimu mongko ora netepake sapa ulama ahli tauhid, alaihi ngatasi wujud dalilan ing dalil. Jadi dengan dasar bahwa para ulama ahli tauhid telah menunjukkan dalil untuk sifat wujudnya Allah. Jadi para ulama sudah menetapkan dalil-dalil wujudnya Allah. Bahkan ada perbedaan pendapat tadi tentang adanya wujudnya Allah. Jadi para ulama sudah menetapkan semuanya itu. Seandainya wujud itu ainuddad, maka para ulama pasti tidak menunjukkan dalil sifat wujud. Jadi gini, seandainya wujud itu ainuddad kan sesuatu perkara yang apa namanya, ainuddad itu nyata, datnya itu terlihat. Ainuddad itu keadaannya itu terlihat. Maka para ulama pasti tidak perlu untuk menunjukkan bahwasanya sifat wujud, bahwasanya itu sifat wujud, tidak perlu, karena sudah terlihat. Sebagaimana contoh Zaid ada, yaitu Zaidun ada. Sebagaimana contoh nama Zaid ya rupanya uniku, pesek, mancung, botak, atau dhuwur, gagah, kan sudah terlihat. Ngapain diberi petunjuk lagi, diberi bukti lagi bahwasanya ini Zaid? Nggak perlu, kan sudah terlihat. Nah, oleh karena itu Allah itu tidak tampak secara nyata, namun bisa kita rasakan di dalam hati kita. Namun kita bisa merasakan keagungannya Allah. Sebagaimana contoh adanya makhluk, adanya alam. Bumi yang ini guys ada terlihat. Jadi nggak usah menunjukkan bukti-bukti dalil itu apa. Di bumi yang bulat ini, ada yang mengatakan ada yang mengatakan apalah itu. Ada yang mengatakan bumi itu datar atau bumi itu bulat. Namun kan tidak perlu untuk ditunjukkan dalil apa-apa. Ya bumi ya seperti itu. Berbeda dengan Allah. Makanya para ulama menetapkan dalil-dalil yang mana menunjukkan sifatnya wujudnya Allah. Bahkan ada perbedaan pendapat ulama tentang adanya Allah, tentang wujudnya Allah.
Sehingga para ulama menetapkan dalil. Wal yajibu apa ta wajib? Wal yajibu apa ta wajib alal mukallafi ing atase mukallaf. Alal mukallafi ing atase mukallaf apa al jasmu. Apa al jasmu mantep. Apa al jasmu mantep bi anal wujuda. Bi anal wujuda kelawan sak temene wujud. Bi anal wujuda kelawan sak temene wujud iku ainud dadi. Iku ainud dadi kahanane dat. Iku ainud dadi kahanane dat au ghairuha utawa sakliyane dat. Au ghairuha utawa sakliyane dat. Aula yajibu utawa ora wajib apa jasmu. Aula yajibu utawa ora wajib apa jasmu. Ya Allah, al jawabu jawabe iku annau sak temene jasmu. Iku annau sak temene jasmu. Iku la yajibu ora wajib apa jasmu. Iku la yajibu ora wajib apa jasmu. Wa innamal wajibu lan pestine utawi kang wajib. Ya Allah, wa innamal wajibu lan pestine utawi kang wajib alaihi ing atase mukallaf. Alaihi ing atase mukallaf iku al jasmu mantep. Iku al jasmu mantep bi anna wujudahu ta'ala. Bi anna wujudahu ta'ala kelawan sak temene wujude Allah taala. Bi anna wujudahu ta'ala kelawan sak temene wujude Allah taala. Iku wajibun wajib la yakbalu ora nerima apa wujud, ora nampa apa wujud. La yakbalu ora nampa utawa ora nerima apa wujud al intifa'a ing ora wujud. Jadi ketika kita dihadapkan sebuah pertanyaan, ketika kita dihadapkan oleh sebuah pertanyaan, apakah orang mukallaf itu wajib mantep, wajib yakin bahwasanya wujudnya Allah itu ainul mawjud, bahwasanya wujudnya itu ainul mawjud atau wujud itu ainul hal. Nah, jadi ketika kita dihadapkan pertanyaan seperti itu, apakah orang mukallaf itu wajib yakin, wajib mantap bahwasanya wujudnya Allah itu ainul mawjud atau wujud ainul hal? Jadi jawabannya adalah tidak wajib. Kenapa? Jadi kita itu tidak wajib mantap bahwasanya wujud itu ainul mawjud, bahwasanya wujud itu ainul hal. Tidak wajib. Mestinya sesuatu yang wajib mukallaf yakini, sesuatu yang kita wajib yakini bahwa wujud Allah itu wajib wujud. Ya, seperti itu, bahwa wujudnya Allah itu wajib wujud. Ya, yang perlu digaris bawahi itu, wujudnya Allah itu wajib wujud. Jadi mukallaf itu tidak wajib yakin bahwasanya wujud itu ainul mawjud atau wujud itu ainul hal, tidak wajib. Jadi yang kita yakini, yang mestinya kita wajib yakini sebagai orang mukallaf itu adalah wujudnya Allah itu wajib wujud, wujudnya Allah itu wajib ada. Artinya apa? Tidak menerima kenafian. Ya Allah, wa wujuduhu ta'ala utai wujud Allah ta'ala. Wa wujuduhu ta'ala utai wujud Allah ta'ala iku min ghairi madatin. Iku min ghairi madatin saking ora ana asale. Saking ora ana asal wa min ghairi wasitatin lan saking tanpa ana lantaran. Bimana anna uklan maknane sak temene kelakuan. Ya Allah, bimana anna uklan sak temene kelakuan, kelawan maknane sak temene kelakuan iku lam yu'asir orang nglabeti. Iku lam yu'asir orang nglabeti apa ahadun wong suci. Sapa ahadun wong suci fi wujudi ta'ala dalam wujud Allah taala. Fi wujudi ta'ala dalam wujud Allah taala. Bal wujudu balik utai wujud Allah. Iku lidati krana date Allah. Iku lidati krana date Allah. Bimana anna kelan maknane sak temene Allah. Bimana anna kelan maknane sak temene Allah iku lam yaftakir ora butuh sapa Allah. Iku lam yaftakir ora butuh sapa Allah ilaman marang wong yuji tukang mujudake sapa man ing Allah. Ya Allah, yuji tukang mujudake sapa man ing Allah. Jadi adapun wujudnya Allah itu tidak menggunakan asal.
Allah itu tidak berasal dari mana-mana pun, tidak berasal dari apapun, tidak berasal dari apapun, dan juga tanpa perantara apapun. Allah wujud itu tidak berasal dari apapun dan tidak berperantara dari apapun. Maksudnya apa? Bahwa sesuatu apapun tidak ada yang menyebabkan wujudnya Allah. Jadi tidak ada sesuatu apapun, tidak ada suatu apapun yang menyebabkan Allah itu wujud. Tapi wujudnya Allah ada karena zatnya Allah sendiri. Allah itu wujudnya Allah karena sebab zatnya Allah sendiri, bukan karena yang lain. Sudah jelas qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu tidak membutuhkan pada orang yang mewujudkan Allah. Mas sebaliknya, kita yang diciptakan oleh Allah, kita selalu butuh dan selalu mengharap ridhonya kepada Allah. Masa pencipta membutuhkan dengan yang diciptakan? Ya tidak mungkin. Malah kebalikannya, yang diciptakan itu pasti butuh pada Allah. Dan sekali lagi, wujudnya Allah itu ada karena zatnya Allah sendiri. Wadatuhu utaidate Allah, wadatu utaidate Allah iku iktadot natrapi opodat, iku iktadot natrapi opodat wujudau ing wujude Allah, wujudau ing wujude Allah bimana ana lan maknane sak temene Allah, bimana ana lan maknane sak temene Allah iku lam yujid ora wujudake, iku lam wujud ora wujudake. Huwa ya Allah nafsahu ing date Allah, nafsahu ing date Allah, summa ya Allah, summa anna wujudahu, summa anna wujudahu nulis sak temene wujude Allah, summa anna wujudahu nulis sak temene wujude Allah ta'ala halim mulur Allah iku qad syahida teman-teman wis nyeksekake, qad syahida teman-teman wis nyeksekake bi kelawan wujud wis nyeksekake apa kullu maujudin saben-saben perkara kang maujud, kullu maujudin saben-saben perkara kang maujud. Jadi adapun zatnya Allah itu menetapkan wujudnya Allah. Zatnya Allah itu menetapkan wujudnya Allah. Karena Allah ada sebab zatnya Allah sendiri. Wujudnya Allah itu tidak dibikin oleh seseorang. Artinya seperti itu. Wujudnya Allah itu tidak dibikin oleh seseorang. Kemudian wujudnya Allah itu benar-benar sudah disaksikan oleh semua sesuatu yang maujud. Artinya apa di sini? Yaitu makhluk. Ya, kita sebagai makhluk, kita sebagai manusia, kita sudah menyaksikan bahwasanya Allah itu wujud melalui dengan diciptakannya kita semua, dengan diciptakannya alam semesta ini, yang mana itu membuktikan bahwasanya Allah itu wujud. Ilahuna wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.